Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gerak lurus, ya, bagian kedua. Pada kesempatan yang sebelumnya, pada video yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai besaran-besaran pada gerak lurus. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ya, kita akan membahas bedanya di mana video pertama dengan video kedua. Kita review dulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan atau video sebelumnya. Oke. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai posisi jarak dan perpindahan. Oke. Nah, jadi kita sudah mempelajari mengenai posisi, jarak, dan perpindahan. Jadi ini tiga hal yang kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari mengenai kelajuan dan kecepatan. Ya. Yang ketiga, kita sudah mempelajari mengenai percepatan. Oke. Ini adalah tiga hal utama yang sudah kita pelajari. Nah, selain itu kita juga sudah mempelajari mengenai kelajuan dan kecepatan. Ini ada persamaannya secara umum. Tentu ada beda kelajuan dengan kecepatan, ya. Cuman kita ambil secara umum, rumus V itu adalah delta X atau delta S per delta T. Ya, dimana kita sudah membahas panjang lebar. Kecepatan atau kelajuan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu, perubahan jarak terhadap waktu, ya. Kemudian kalau percepatan itu A delta V per delta T. Ya, ini adalah bentuk pertamanya. Kemudian selain yang ini kita juga punya kemarin bentuknya V itu dx per dt, ya, di mana kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi. Sementara percepatan itu di V per dt, ya. Percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Nah, kita sudah panjang lebar membahas ini, ya. Kapan kita pakai rumus yang ada deltanya, kapan kita pakai rumus yang ada diferensialnya, ya. Kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang di bagian kedua kita akan membahas apa efek, ya, atau kita membahas gerak ditinjau dari sifat kecepatan dan percepatan. Jadi nanti kalau kecepatannya konstan bagaimana, kalau kecepatannya berubah bagaimana, kalau percepatannya 0 bagaimana, kalau percepatannya konstan bagaimana, dan seterusnya, ya. Jadi kita akan meninjau gerak lurus sekarang berdasarkan pembagiannya berdasarkan sifat kecepatan dan percepatan. Oke, ini adalah review, ya. Yang ini tadi adalah reviewnya, review materi yang sebelumnya. Nah, sekarang materi kita, ya, materi kita yang A itu adalah kita buat warna hitamnya. Yang A adalah gerak lurus beraturan, ya, atau sering disingkat dengan GLB. Nah, di SMP atau di MTS kalian sudah pernah mempelajari mengenai GLB, ya, di mana ciri-cirinya GLB itu adalah suatu gerak dengan kecepatan yang tetap atau kecepatan yang konstan. Jadi benda bergerak dengan kecepatan yang konstan. Artinya apa? Benda akan pindah, ya, dengan jarak yang sama setiap waktu. Itu makna kecepatan konstan. Nah, di mana karena kecepatannya masih konstan, kita tahu percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Karena kecepatannya konstan, berarti perubahan kecepatannya kan 0, ya. Jadi kalau kecepatan konstan ini maknanya V2 sama dengan V1. Kalau V2 sama dengan V1, artinya delta V-nya akan bernilai 0. Kenapa? Karena V
V2 kurang V1, ya. Karena V2 dengan V1 sama, maka nilainya 0. Kalau delta V-nya 0, itu artinya nilai A akan 0, karena A-nya delta V per delta T, ya. Delta V-nya 0. Jadi itu makna kecepatan tetap. Makna kecepatan tetap tidak ada perubahan kecepatan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan, maka tidak ada percepatan. Oke? Nah, rumus yang berlaku, ya, kalau secara persamaan, rumus yang berlaku dari GLB itu cuma satu, ya, cuma ini aja. Jadi rumus yang berlaku untuk GLB itu cuma V delta S per delta T, atau dalam bentuk yang lebih sederhana V S per T. Ini mungkin sudah dipelajari di SMP, ya, atau MTS ini juga, ya. Atau juga dalam bentuk yang lain tentu kita bisa ubah, ya, misalkan S V kali T, ya. Ini bentuk paling simpelnya, ya, dari rumus GLB, ya. Jadi V jarak kecepatan kali waktu, ya, kecepatan kali waktu tempuh. Itu secara rumus atau persamaan. Nah, sekarang kita lihat grafiknya, ya. Jadi kasus tentang grafik. Untuk grafik GLB. Nah, untuk GLB, ya, kita buat dua buah grafik di sini. Kasus grafik ini adalah kasus yang sangat umum, ya, sangat sering ditanyakan untuk level MA atau SMA. Nah, kita ambil grafik waktu dalam second tentunya terhadap posisi, misalkan posisinya X, ya, dalam meter. Ya, ingat benda, ya, jarak atau posisi atau perpindahan itu bisa ada lambangnya S, bisa ada X, bisa ada ini atau apa saja, tergantung sumbunya. Nah, kita anggap bendanya ini bergerak di sumbu X. Oke? Nah, kalau benda bergerak dengan kecepatan yang tetap, artinya perpindahan benda itu akan tetap. Misalnya gini, kita analogikan di mana, ya? Di sini aja. Ya, ini sumbu X. Ini benda ada di 0, ada di 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, mula-mula seorang berada di posisi 0. Dia bergerak dengan kecepatan, ya, tentunya kecepatan tetap 1 meter per second. Ya, ingat di video sebelumnya kita sudah bahas makna 1 meter per second itu adalah bendanya bergerak 1 meter tiap 1 second. Maka setelah 1 second dipastikan orangnya akan berada di sini. Ya, jadi setelah 1 second, setelah 1 second orangnya akan ada di 1. Setelah 1 second kemudian, ini udah 2 second, orangnya akan berada di 2 dan seterusnya. Maka kalau kita gambar grafiknya di sini 0, ya, kemudian ketika 1 second orangnya berada di 1 meter. Ketika 2 second orangnya akan berada di 2 meter. Ketika 3 second orangnya akan berada di 3 meter dan seterusnya. Nah, kalau kita buat garisnya, maka garisnya diulang akan seperti ini, ya. Ini kalau kita gambarnya bagus, ini pasti akan ketemu. Titik-titik ini pasti akan ketemu. Nah, jadi kalau grafik GLB, ya, grafik posisi terhadap waktu untuk kasus GLB itu garisnya berbentuk linear seperti ini, ya. Berbentuk miring seperti ini, berbentuk garis lurus. Jadi grafik posisi terhadap waktu. Nah, berbeda kalau grafik yang kita gambarkan itu grafik kecepatan meter per second terhadap waktu second. Nah, kalau kita gambar grafik kecepatan terhadap waktu, kita tahu GLB itu kecepatannya bernilai tetap. Artinya apa? Seiring perjalanan waktu, seiring perubahan waktu, kecepatannya tidak berubah, nilai V-nya tetap aja 1 meter per second. Maka gini, pada 1 second kecepatannya 1 meter per second. Pada 2 second kecepatannya juga masih 1.
pada 3 second kecepatannya juga masih 1 dan seterusnya. Maka kalau kita tarik garis itu begini. Ya, jadi dari 0 kecepatannya udah 1 kecepatannya masih 1 dan seterusnya. Jadi garis ya, grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLB itu berbentuk garis mendatar seperti ini karena kecepatannya tidak berubah. Ya. Selanjutnya kalau kita mau menggambar misalkan grafik satu lagi di sini. Grafik percepatan terhadap waktu second meter per second kuadrat. Nah, untuk GLB kita tahu percepatannya 0 ya, karena tidak ada percepatan, tidak ada perubahan kecepatan, maka percepatannya 0, maka grafiknya terserah waktunya mau 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk GLB ya percepatannya bernilai 0, percepatan bernilai 0 berarti grafiknya lurus juga gini. Ya, tapi berada di sumbu begini. Ini nilai A sama dengan 0. Jadi grafiknya itu ada di sini. Kalau grafik V gini juga bentuknya tapi ada nilainya. Kalau ini nilainya 0. Ya, ini bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Kalau nilai A itu udah pasti 0 untuk grafik GLB. Oke, gitu. Nah, ini untuk GLB. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua ya, GLBB. Yang B, kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah tapi beraturan. Oke, atau kita singkat dengan GLBB. Jadi gerak lurus berubah beraturan ya, GLBB. Nah, untuk GLBB berbeda dengan ini ya, sifatnya itu kecepatannya berubah. Tapi yang namanya berubah itu tentu bisa makin baik atau makin buruk. Ya, jadi kecepatan berubah, makin besar kecepatannya atau makin kecil, makin cepat atau makin lambat. Oke. Nah, kecepatan berubah. Kenapa kecepatan bisa berubah? Karena adanya percepatan. Jadi pada gerak lurus berubah beraturan, ini agak hitam sedikit. Nilai A-nya itu bisa positif, bisa negatif ya. Jadi nilai A-nya itu tentunya nggak 0. Nilai A-nya itu ada. Ya, nilainya kita buat ke bawah. Nilai A-nya itu ada. Ya. Tapi ya nilainya itu tetap. Ya, jadi maksud adanya adalah nilainya tidak 0. Ya, kita buat aja ya, nilainya itu tetap. Ya, tapi tidak bernilai 0. Nah, itu bedanya. Ya, jadi jangan nanti menganggap ya percepatan GLBB ini nilainya tetap ya, tapi nilainya 0 ya, tetap 0 gitu. Enggak ya. Kalau 0 itu malah GLB. Ya, nilai A itu tetap tapi tidak 0 ya. Artinya tidak tetap 0 ya. Jadi bisa ada 1, bisa ada 2, bisa ada 3 dan seterusnya. Nah, karena nilai percepatannya itu tetap, itu untuk GLBB ya. Nanti ada juga percepatannya yang berubah. Itu sudah satu level di atas GLBB. Nah, itu di kurikulum SMA nggak ada ya. Kami pelajari sampai sejauh itu. Tapi mungkin untuk persamaan gerak seperti ini itu bisa aja muncul percepatan yang berubah ya. Untuk percepatan yang tetap, untuk jenis geraknya itu kita cuma belajar sampai GLBB aja di level MA atau SMA. Oke. Nah, artinya apa? Nilai V-nya itu berubah dengan nilai yang teratur. Makanya disebut berubah beraturan. Jadi nilai V-nya berubah secara teratur. Kenapa berubah secara teratur? Karena nilai A-nya tetap, nilai percepatannya tetap, maka nilai V akan berubah secara teratur. Nah, maknanya gini. Katakanlah mula-mula ada orang punya kecepatan atau dia belum punya kecepatan ya, dia masih diam, kecepatannya masih 0. Tetapi orang ini mendapatkan percepatan senilai 1 meter per second kuadrat. Artinya apa? Setiap 1 second orang ini akan bertambah cepat 1 meter per second ya. Kita udah pernah bahas itu di percepatan di video sebelumnya. Nah, artinya apa? Setelah 1 second maka orang ini akan memiliki kecepatan 1 meter per second. Awalnya 0 menjadi 1 meter per second. Setelah 1 second kemudian kecepatannya menjadi lebih cepat 2 meter per second. 1 second kemudian kecepatannya menjadi 3
3 meter per second dan seterusnya. Artinya apa? Setiap detik ini harusnya lebih jauh ya, lebih jauh. Karena makin lama makin cepat. Cuman gambarnya kurang sesuai. Nah, jadi setiap second kecepatannya akan berubah 1. Itu makna percepatan 1 meter per second kuadrat. Karena nilai A-nya tetap, maka kecepatannya berubah 1, 1, 1 dan seterusnya. Nah, bisa aja kasusnya gini. Setelah melewati ini, percepatannya jadi 2 meter per second kuadrat. Maka dari 3 berubah menjadi 5 meter per second dan seterusnya. Ya, jadi bisa aja kasusnya percepatannya tiba-tiba berubah di tahap ini. Maka ketika di sini kita tinjau ulang lagi percepatannya berubah, maka kasusnya menjadi kasus GLBB yang kedua. Nah, kita bisa analisis begitu ya. Jadi kasus GLBB itu bisa terjadi. Ini kasus GLBB yang pertama ketika percepatannya 1, ini kasus GLBB yang kedua ketika percepatannya udah 2. Ya, ini sebenarnya kasus percepatan yang berubah. Ya, kita harusnya cari persamaan yang baru, tapi kita tetap bisa pakai GLBB untuk kasus seperti ini. Kita bisa tetap pakai GLBB, tapi kita tinjau 2 kali ya. Yang kiri dengan yang kanan percepatannya udah berbeda. Atau bisa aja setelah dapat 3 meter per second, dia menjadi diperlambat 1 meter per second kuadrat, maka kecepatannya bukan malah bertambah. Jadi setelah 1 second, nanti kecepatannya di sini menjadi 2 meter per second dan seterusnya. Jadi kecepatannya jadi berkurang karena diperlambat. Sehingga tadi kecepatan bisa positif. Ini kalau dipercepat atau maknanya percepatannya positif. Ini bisa nanti diperlambat ya. Diperlambat kalau percepatannya bernilai negatif. Oke? Itu untuk GLBB ya, makna dari GLBB. Nah, kemudian kita lihat persamaannya dulu lah ya. Persamaan atau rumus GLBB. Nah, sebenarnya rumus-rumus ini itu nggak dihafal ya. Jadi kita turunkan sebenarnya seperti rumus ini kita turunkan dari grafik sebenarnya. Cuman untuk meningkat ya, kita tidak perlu penurunannya ya. Jadi rumus ini pun kalian sudah pernah belajar di MTS atau SMP ya. Jadi kita langsung ke persamaan-persamaannya. Nah, walaupun nanti kalau ada waktu kita bisa tunjukkan ya rumus ini sebenarnya dari mana turunnya. Oke, untuk mempersingkat kita nggak perlu turunkan. Nah, rumus yang pertama untuk GLBB ya, GLBB itu kalau untuk GLB cuma satu rumusnya, V S per T, ini cuma ya dibolak-balik ya. Tapi kalau di GLBB ada 3 rumusnya. Rumus yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah atau dikurang A kali T. Ya. Jadi VT sama dengan V0 plus minus habis nih V0 A kali T. Kemudian rumus selanjutnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Kemudian rumus yang ketiga, S sama dengan V0 kali T plus minus setengah kali A kali T kuadrat. Perhatikan bahwa plus minus di sini menyatakan apakah dia dipercepat atau diperlambat. Jadi tergantung geraknya dalam soal. Kalau makin cepat pakai plus, kalau makin lambat ini pakai minus. Nah, 3 rumus ini itu masing-masing punya keunikan sendiri. Jadi ketika ada menyelesaikan problem soal-soal, kalian bisa memilih biasanya salah satu dari rumus ini. Kalau untuk soal yang level mudah, kalau level susah bisa aja digunakan lebih dari satu rumus. Oke? Rumus 1 dan rumus 2 sama-sama punya VT yang tidak dimiliki rumus nomor 3. Jadi kalau dalam soal kalian ingin mencari kecepatan akhir benda, itu pakai rumus nomor 1 atau rumus nomor 2. Ya, VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Rumus 2 dan 3 sama-sama punya S yang tidak dimiliki rumus nomor 1. Jadi kalau sudah berkaitan dengan jarak, itu bisa rumus 1 atau rumus 3. Rumus 1 dan 3 sama-sama punya waktu ya, yang tidak dimiliki rumus nomor 2. Jadi VT ini adalah kecepatan akhir, bukan waktu ya. Jadi di sini nggak ada rumus misalkan S kali T, itu nggak ada rumus T-nya di sini. Artinya apa? Kalau sudah berkaitan dengan waktu, kalau nggak rumus nomor 1, pakai rumus nomor 3, begitu ya. Jadi setiap persamaan ini itu ada keunggulan masing-masing. Jadi kalian selalu bisa pakai salah satu dari rumus ini untuk kasus
GLBB. Oke, itu untuk rumus. Nah, sekarang kita lihat bentuk grafiknya dari GLBB. Kita buat dulu grafik posisi terhadap waktu. Grafik posisi dalam meter terhadap waktu dalam second. Kemudian di sini ada grafik kecepatan dalam meter per second terhadap waktu second. Kemudian yang terakhir itu ada grafik nantinya percepatan meter per second kuadrat terhadap waktu. Jadi grafik posisi, kecepatan dan percepatan semuanya terhadap waktu. Sama seperti tadi, posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, percepatan terhadap waktu. Cuma kalau percepatannya 0 dia garisnya jadi di sini. Oke, kita lihat sekarang untuk gerak lurus berubah beraturan kita mulai dari V ya. V berubah, A tetap. Nah, jadi yang paling gampang itu nilai A-nya tetap. Ingat kalau A-nya tetap berarti garisnya lurus saja kayak gini nih. A-nya tetap 1 meter per second kuadrat. Jadi kita tulis begini. Jadi grafiknya tetap 1 meter per second kuadrat ya. Karena nilai A-nya konstan, nilai A-nya tetap bisa jadi 1, bisa jadi 2. Nah, kalau kayak gini misalnya gimana? Awalnya 1, kemudian jadi min 1, maka garisnya jadi di bawah nih, jadi di bawah. Jadi awalnya 1, kemudian jadi min 1 ke bawah ya. Kembali kita nggak usah di sini. Artinya apa? Untuk GLBB grafik A terhadap T itu lurus juga, sama seperti ini, cuma kalau ini adanya di posisi 0, kalau ini ada di posisi yang punya angka. Nah, sekarang kecepatan berubah tapi berubahnya secara teratur kayak ini tadi. Awalnya 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Maka kalau kita gambar awalnya 0, ketika 1 nilainya juga 1, ketika 2 nilainya 2, ketika 3 nilainya 3. Ya, 2, ketika 3 3. Jadi ini selalu ketemu nih. Itu tata sini selalu ketemu. Jadi garisnya gini. Ya, jadi perhatikan bahwa untuk kecepatan terhadap waktu garisnya malah miring untuk GLBB, kalau ini malah lurus tadi. Ya. Kalau A-nya tetap lurus cuma di atas. Ya, jadi kecepatan setiap waktu berubah secara teratur. Kecepatan setiap waktu tidak berubah. Nah, sekarang masalahnya gini. Kecepatan tetap, maka posisinya berubahnya teratur. Nah, sekarang kalau kecepatannya berubah, maka posisinya jadi gimana? Nah, jadi sebenarnya nilai dari posisi, ya kita tahu rumus ini nilai dari posisi, ya. Jadi nilai dari jarak seperti itu V kali T ya. Jadi V ini T. Ya, jadi kita bisa cari posisi atau jarak itu dari luas daerah di bawah grafik. Ya, atau gini biar lebih mudah. V itu S per T atau delta S per delta T. Jadi kecepatan itu bisa dicari dari delta S per delta T. Delta S per delta T itu ini. Ini delta S, ini delta T. Jadi kemiringannya. Jadi lebih mudah ini. Kita gambar di sini. Ini misalnya S, ini T. Jadi kalau ada begini, kita mau cari V nih. V itu delta S per delta T. Di sini misalkan 6, di sininya 3 misalkan. Maka di sini menjadi 6 per 3. Nah, 6 per 3 ini bagi ini, ya kan? Nah, ini bagi ini, ya kalau kita buat ini bagi ini itu sama dengan kemiringan. Jadi kecepatan itu sebenarnya kemiringan dari garis S terhadap T, atau kemiringan kalau kita ganti X terhadap T. Nah, jadi bisa X, bisa S, bisa apa aja. Artinya apa? Nah, kecepatan ini bisa kita cari dari kemiringannya. Jadi awalnya V-nya masih 0. V-nya masih 0, maka dia tidak miring, dia lurus saja. Di akhir ini sangat miring nih. Maka di sini nilai di akhir nilai V-nya itu sangat besar, maka di sini sangat miring. Jadi kita harus mengaitkan garis yang mendatar ini dengan garis yang ada kemiringan. Maka kalau kita tarik lebih kurang begini bentuk grafiknya. Jadi untuk grafik posisi terhadap waktu pada GLBB itu bentuknya melengkung. Kalau ini bentuknya linear, garis lurus. Ya. Kenapa bisa begitu? Kita bisa juga lihat dari persamaan ini. Untuk si jarak, ya ini bisa aja S, bisa aja X ya. V kali T ini pangkat 1. Secara matematika kalau pangkat 1 ini garisnya pasti linear kan. Nanti bisa akan belajar di matematika atau mungkin udah belajar ya. Kemudian untuk
GLBB rumusnya ada kuadratnya. Jadi kalau di sini T-nya nggak ada kuadrat, di sini T-nya ada kuadrat. Kalau suatu persamaan ada kuadratnya, maka dia akan melengkung, ya. Dia berbentuk parabolik seperti ini. Ya, jadi akan berbentuk parabola, maka melengkung. Oke? Nah, itu dia untuk GLB dan GLBB ya. Kalau GLB itu grafik posisi terhadap waktu lurus, miring begini, kemudian kecepatannya tetap, percepatannya 0. Kalau GLBB untuk posisinya itu melengkung, kecepatannya berubah, percepatannya tetap. Oke, itu untuk perbedaan antara GLB dan GLBB ya. Jadi nanti ketika soal GLB dan GLBB bisa aja tinjauannya melalui rumus ya, kita cari soalnya, kita selesaikan soal itu menggunakan rumus, atau kita disuruh menganalisa grafik GLB dan GLBB. Oke, ini untuk materinya sekian dulu ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke contoh soal. Oke. Baik, sekarang kita akan melihat contoh ya, bagaimana cara menganalisis grafik GLB dan GLBB kalau ada kasus grafik kecepatan terhadap waktu seperti ini. Misalnya, di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu suatu mobil misalnya ya. Kita ingin menggambarkan ya, dari grafik kecepatan terhadap waktu ini itu bagaimana bentuk grafik posisi terhadap waktu dan grafik percepatan terhadap waktu, interpretasi atau terjemahan dari grafik kecepatan terhadap waktu dari suatu benda yang bergerak dengan grafik seperti ini. Oke, sebelumnya kita analisis dulu ya, grafik kecepatan terhadap waktu dari benda mobil misalnya ya, dari suatu mobil. Kita beri nama dulu di sini dari A ke B, kemudian B ke C, C ke D misalnya ya. Nah, kita tentu belum tahu ya, ini anggap aja dari A ke B ini waktunya misalnya dari 0 katakanlah ya T0 ke T1 misalnya. Kita nggak tahu berapa detik ya, atau berapa menit. Kemudian yang C-nya T2, yang D-nya adalah T3, anggap aja seperti itu. Nah, dari T0 ke T1 atau dari A ke B, bendanya ya, seiring berubah waktu, seiring waktu yang berjalan, kecepatannya berubah. Tapi berubahnya, maksudnya nih, berubahnya ini secara teratur ya. Jadi dari A ke B ini kecepatannya berubah, tapi berubahnya secara teratur ya. Berarti dia GLBB ya, karena kecepatannya bertambah. Kita buat aja bertambah, kita singkat. Kemudian dari B ke C ini kecepatannya tetap ya, jadi seiring berjalannya waktu kecepatannya tidak berubah. Misalnya di sini nilainya 5 meter per second, 5 meter per second terus ya. Jadi pasti GLB dengan kecepatan yang tetap. Oke. Kemudian dari C ke D kita perhatikan seiring waktu yang berlalu kecepatannya jadi berkurang, jadi dari 5 menjadi 0 misalnya ya. Tentu kita angkanya nggak tahu, ini kita misalkan aja. Nah, jadi kecepatannya berkurang, jadi GLBB juga. Ingat ya, kalau kecepatan bertambah atau berkurang itu pasti GLBB, tapi dengan kecepatan yang berkurang ya. Artinya percepatannya positif, ini percepatannya negatif. Ini positif, ini negatif nilai percepatannya. Oke. Nah, itu interpretasi dari grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, sekarang kita gambarkan grafik posisi terhadap waktu ya, dari grafik ini. Nah, sekarang dari A ke B. Dari A ke B, GLBB dengan kecepatan yang bertambah ya. Jadi kalau kita gambar GLBB tadi, grafik kecepatan terhadap waktu harus melengkung ya. Jadi di sini kita buat lebih kecil aja. Melengkung ya. Dari A ke B. Ya, jadi dari A ke B, dari T0 sampai T1. Kemudian dari T1 sampai T2 bendanya bergerak dengan kecepatan yang tetap. Ya. Jadi dia kemudian begini ke C ini. Sampai sini aja ke C. Ya, ini nanti T2 lebih kurang begitu. Ya, jadi bendanya A ke B GLBB melengkung, B ke C GLB berarti lurus. Kemudian C ke D ini mulai diperlambat ya, mulai diperlambat
tapi mobilnya masih tetap maju. Jadi kalau diperlambat itu melengkung juga ya. Ingat di ABB itu pasti melengkung, tapi kalau diperlambat itu melengkungnya begini. Begini. Ya. Jadi kalau di sini C ke D, dianggap aja mungkin di sini D3 ya, mungkin agak ke sini. Ya, ini interval waktunya harusnya jaraknya sama ya. Jadi kalau yang ini percepatannya positif, ini percepatannya negatif, ini percepatannya 0. Seperti itu. Nah, kenapa enggak harusnya naik, kemudian kecepatan konstan lalu turun? Ya. Kalau turun seperti ini, grafik posisi terhadap waktu, ini artinya mobilnya mundur. Ya, jadi misalkan di sini 0, di sini 5, di sini 10, di sini misalkan 4. Berarti dari 10 ke sini jadi mundur. Sementara mobilnya ini ketika dia melakukan di sini ngegas, digas, kemudian kecepatannya konstan, kemudian C ke D, ini proses lagi melambat ya. Jadi mobilnya digas, kemudian kecepatan konstan, ini masih keadaan maju ya. Kemudian dia mulai ngerem. Nah, C ke D ini terjadi saat mobilnya atau motornya mulai direm. Jadi direm itu kecepatannya berkurang, tapi posisinya tetap bertambah ya. Jadi jaraknya tetap bertambah karena dia masih maju ya. Jadi di sini kecepatannya positif, kalau yang bawah ini kecepatannya negatif. Artinya apa? Misalnya di sini 5 meter per second positif, kecepatan 5 meter per second, ini artinya positif ya, masih positif nih, positif. Artinya dia masih maju. Ya, artinya jangan salah ya. Jadi ini grafiknya naik tetap lalu turun, ini sehingga kalian menganggap ini turun. Nah, itu salah ya, suatu interpretasi yang salah. Ya, jadi A ke B dia masih maju dengan kecepatan yang bertambah, B ke C masih maju dengan kecepatan yang tetap, C ke D ini masih maju tapi kecepatannya lagi berkurang. Oke, makanya grafiknya terus naik aja seperti ini, cuma melengkung, lurus, melengkung. Ya, jadi hati-hati ya, kalau percepatan itu melengkungnya begini, artinya dia makin lama kemiringannya makin besar. Kalau dia perlambatan, melengkungnya makin ke bawah gitu, jadi makin tidur. Ya, itu begitu, lebih kurang. Oke. Nah, sekarang ini ada interpretasi grafik posisi terhadap waktu dari grafik kecepatan terhadap waktu yang seperti ini. Sekarang kita lihat percepatan, ini gampang ya, ini mudah sekali. A ke B kecepatannya bertambah tapi percepatannya positif ya. Ini di ABB ya, ingat di ABB tadi percepatannya tetap. Jadi kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi di sini dari T0 sampai T1 nilai A-nya ada. Ya, ini dari A ke B begini. Kemudian T1 sampai T2 ini GLB. GLB itu kecepatannya tetap. Berarti nilai A-nya 0. Nah, maka kita tulis di sini. Nah, ini adalah dari B ke C, ya, dari B ke C. Kemudian T2 ke T3 ya, coba lihat. Percepatannya negatif ya, GLBB tapi percepatan negatif. Maka garisnya itu lebih kurang ada di sini. Dari C ke D. T3 ini adalah T2. Jadi A ke B jadi percepat, percepatannya positif, B ke C percepatannya 0, ya C ke D itu percepatannya jadi negatif. Maka harusnya dia di bawah sini. Nah, begitu. Oke, itu interpretasi grafik kecepatan terhadap waktu yang diketahui. Kita mau membuat posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, jadi grafik yang diketahui seperti itu ya. Oke. Jarak ya, kalau ini kan kita gambar grafiknya ya. Tapi kalau kita mau hitung misalnya ya, mau hitung berapa sih nilai jarak yang ditempuh ya dalam waktu T0 ke T1 atau T1 ke T2 atau T2 ke T3 atau seluruhnya dari grafik VT misalnya. Atau kita mau hitung berapa percepatannya. Nah, itu juga bisa dilakukan dari grafik ya. Jadi caranya apa? Kalau kita punya grafik V terhadap T, kita punya grafik seperti ini misalnya ya. Kita mau hitung jarak. Jarak itu kan V kali T kalau rumus standarnya ya. Nah, jarak kita nggak perlu pakai rumus kalau diketahuinya dalam grafik. Kita cari jarak itu cukup dari luas daerah
di bawah grafik ya. Kalau ini tadi adalah interpretasinya, gambarnya bagaimana dari gambar ini. Nah, sekarang kalau kita pakai luas daerah di bawah grafik, kita bisa dapat nilainya, nilai pastinya berapa meter. Jadi kalau ada grafik ini di sini A ke B misalnya, A ke B ya, misalnya di sini kita langsung buat angkanya aja. Misalkan di sini 0, di sini 2 second, ya, di sini 5 misalnya, atau 6 aja, biar gampang. Nah, ya, atau kita samain ya, 5 aja. Nah, sekarang kita cari jarak. Jarak itu adalah luas daerah di bawah grafik. Dan ini grafiknya, ini adalah daerah di bawah grafik. Maka kita cari S itu cukup cari luas ini. Nah, ini kan kita anggap sebagai suatu segitiga. Jadi S-nya untuk kasus ini itu luas segitiga aja. Luas segitiga apa? Setengah kali alasnya 2 kali tingginya 5. Maka hasilnya 2 dengan setengah dicoret berarti tinggal 5 meter. Nah, itu jarak yang ditempuh ya. Kalau kita mau cari angka, kita cari dari luas. Nah, sama nih, seandainya ditanya tentukan jarak yang ditempuh selama T0 sampai T3, maka kita cari semuanya ini. Dan ini luasnya adalah luas trapesium. Kita cari rumus luas trapesium. Masih ingat ya, jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Atau kalau memang kalian lupa rumus trapesium, ini bisa dibagi nih. Ini jadi segitiga, yang ini jadi persegi, ya, persegi panjang, ya. Yang ini jadi segitiga. Jadi luas segitiga tambah persegi panjang tambah segitiga. Jadi luas itu bisa untuk mencari jarak. Oke. Kemudian kalau jaraknya sudah dapat, ya, jaraknya berapa meter sudah dapat, kita bisa cari nilai percepatan. Ya. Ingat rumus percepatan itu kan delta V per delta T. Ini percepatan itu bisa kita cari dari kemiringan. Oke. Jadi kalau jarak itu luas daerah, percepatan itu adalah kemiringan. Nah, konsep kemiringan itu gimana? Konsep kemiringan itu adalah sumbu Y bagi sumbu X ya. Jadi yang tegak bagi yang tidur, yang vertikal bagi yang horizontal. Jadi kalau A itu yang ini, yang tegak, sisa 5 per yang ini 2. Jadi sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. Ini percepatannya. Nah, makanya kalau kita cari dari B ke C misalnya, dari B ke C ya percepatannya kita dapat ulang ini ya, ini V, ini T. Nah, ini percepatannya pasti 0. Kenapa 0? Karena percepatan itu kemiringan garis. Nah, ini kan garisnya nggak miring. Karena nggak miring, kemiringannya 0. Ya, kecuali yang ini tadi ada kemiringannya. Kalau yang ini kemiringannya negatif. Ya, jadi kalau yang ini pasti dapatnya negatif karena dia kemiringannya ke bawah. Ya. Nah, begitu. Itu untuk mencari nilai. Ya. Jadi kita bisa mencari nilai posisi dan nilai percepatan, jarak dan percepatan dari grafik VT. Oke? Oke. Sepertinya ini sudah cukup ya. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak. Ada GLB, GLBB itu bedanya apa? Kemudian analisis grafiknya bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai GLBB. Ya, GLBB itu nanti akan dibagi menjadi gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah. Nah, ini akan dipakai juga gerak-gerak ini untuk menganalisis bab yang selanjutnya, yaitu gerak parabola. Jadi sangat penting untuk kita membahas juga pembagian dari GLBB. Oke? Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita ya terkait pembagian GLBB ya. Jadi nanti GLBB itu bisa dibagi 3 berdasarkan kondisi geraknya ya. Jadi ini sebenarnya kita lebih fokus ke gerak vertikal ya. Jadi gerak benda yang naik atau turun ya di sekitar permukaan bumi. Jadi gerak GLBB ini kalau di gerak vertikal bisa dibagi menjadi gerak jatuh bebas. Ada GJB, gerak jatuh bebas. Ada GVB ya, gerak vertikal ke bawah. Ada gerak vertikal ke atas. Ada GVA. Oke.
Oke, kita bahas satu persatu terkait ini. Nah, perlu diingat bahwa GLWB itu ada 3 persamaannya. Nah, nanti GJB, GVB, dan GVA itu persamaannya mengikuti persamaan GLWB, cuman ada beberapa variabel yang berbeda tergantung kondisinya. Nah, kita tidak hafal persamaannya, jadi kita nggak perlu hafal di GJB, GVB, GVA itu persamaannya apa. Itu sebenarnya bukan dihafal, tapi dimengerti berdasarkan konsep yang akan kita pelajari sekarang. Nah, sebelumnya kita tulis dulu persamaan GLWB. Kan ada 3 ya. Ada VT, kecepatan akhir, kecepatan awal, tambah atau kurang A kali T. Jadi tergantung dia dipercepat atau diperlambat. Kemudian yang kedua ada VT kuadrat, V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, ini mau nggak mau nih harus diingat ya. Ini bukan dihafal tapi diingat. Ya, sering-sering aja tulis persamaan ini, itu nanti diingat sendiri kok. Kalau saya dulu triknya gini, jadi persamaan 3 ini ditulis aja di buku, buat ulang-ulang kali, ya sekitar 10 kali ulang itu pasti diingat sendiri. Ya, jadi nggak perlu dihafal. S sama dengan V0 kali T ditambah atau dikurang setengah kali A kali T kuadrat. Jadi kalau kalian udah sering tulis ini pasti diingat, jadi nggak perlu dihafal ya. Karena mau nggak mau ini persamaan yang sangat penting. Jadi kalau kalian nggak ingat persamaan ini nanti kesulitan untuk selanjutnya ya. Jadi walaupun nggak hafal alamat, tapi setidaknya bisa mengingat persamaannya. Oke, sekarang kita lihat apa perbedaan GJB, GVB, dan GVA ya. Yang pertama, gerak jatuh bebas atau GVB. Nah, yang namanya benda jatuh dalam fisika ya. Jadi jatuh ini yang kita pahami. Benda jatuh itu adalah benda yang dibiarkan aja ke bawah atau dia dibiarkan jatuh. Jadi jatuh ini maknanya dibiarkan. Ya, jadi atau bahasa lainnya juga bisa dilepaskan. Ya, tentu bisa pasif, bisa aktif atau terlepas. Atau apapun bahasanya yang menyatakan bahwa bendanya itu turun sendiri tanpa diberikan energi. Jadi kalau kayak gini, ini namanya jatuh bebas. Tapi kalau dilempar, diberikan kecepatan awal, itu bukan lagi jatuh bebas. Jadi kalau ada seorang terjun, nah terjun itu biasanya dia melepaskan diri aja, atau sebuah kelapa jatuh dari pohonnya. Nah itu berarti gerak jatuh bebas. Oke? Nah, sehingga kalau kita udah paham apa makna jatuh, maka kita bisa menerjemahkannya dalam bahasa fisika ya. Dibiarkan jatuh atau terlepas, ini maknanya kecepatan awalnya 0. Jadi benda tidak punya kecepatan awal ya. Jadi kecepatan awalnya 0 karena dia cuma dilepaskan aja, dia cuma dibiarkan jatuh. Oke, V0-nya 0. Nah, jadi kalau kita gambar ada suatu benda, dia dibiarkan jatuh dari ketinggian H. Ya, tentu ketinggian itu biasanya kita buat H. Walaupun kita tahu H ini adalah jarak sebenarnya, jarak. Cuman karena dia udah mainnya ketinggian, ya kita pakai simbol yang lain ya. Ketinggian itu biasanya dilambangkan dengan H. Walaupun juga boleh lambangnya nanti atau simbolnya dibuat dengan I gitu ya. Nggak ada masalah sih. Oke, kita pakai H di sini. Dia dibiarkan jatuh. Nah, pertanyaannya, kenapa benda itu kalau jatuhnya ke bawah? Pasti karena ada gravitasi, ya kan? Ada G, jadi ada percepatan gravitasi. Nah, ingat bahasanya percepatan. Nah, pasti A, ya kan? Jadi pada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas, rumus yang ini yang ada A-nya itu diganti dengan G. Ya, jadi untuk gerak jatuh bebas, nilai A ini diganti dengan nilai gravitasi, ya. Dan A diganti dengan positif, ya, karena bendanya turun ke bawah. Karena bendanya turun, berarti kan searah ya. Maka persamaan ini jadi berbentuk yang baru, ya. Jadi nah, kita kurung yang pentingnya, ya. Jadi untuk GJB persamaannya ini, tapi V0-nya 0, A-nya diganti G, sehingga rumusnya jadi ini. Rumus yang pertama nih, VT V0 AT, berarti rumusnya jadi VT sama dengan G kali T. Ya, karena V0-nya hilang, A-nya diganti G. Kemudian rumus nomor 2 juga
VT kuadrat, V0 kuadrat, V0-nya hilang, langsung 2 kali G kali S. S-nya sekarang kita ganti H, ya ketinggian berarti 2GH. Nah, ini yang biasanya dihafal menjadi rumus cepat ya. Jadi kalau VT kuadrat 2GH, berarti VT sama dengan akar 2 kali G kali H. Jadi akar 2GH. Nah, jadi kita punya dua rumus sekarang. Kalau benda kita jatuhkan, berapa kecepatannya ketika dia udah turun 2 detik? Diketahui waktu, berarti pakai G kali T. Berapa kecepatannya setelah turun 2 meter? Maka kita pakai yang ada jaraknya, yang ada H-nya. Oke. Jadi kalau di bendanya jatuh 2 detik, berapa kecepatannya? Berarti pakai ini. Bendanya jatuh setelah jatuh 2 meter, berapa kecepatannya? Pakai yang ini. Oke. Nah, satu lagi S, berarti rumusnya diganti menjadi H sama dengan V0-nya hilang. Tinggal setengah kali G kali T kuadrat. Ya, jadi H setengah GT kuadrat. Nah, ini rumus ini sering digunakan oleh para petualang atau oleh orang yang ingin mengukur kedalaman suatu tempat, tapi kedalaman jurang misalnya kita nggak pakai meteran ya. Jadi kita jatuhkan aja benda, kita jatuhkan, ternyata benda ini jatuh ke dasar jurang setelah 3 detik ya. Itu kita jatuhkan, kita pakai stopwatch. Jatuhkan, oh 3 detik nih, masukkan kembali 3 detik, anggap aja gravitasinya 10 atau 9,8, maka kita akan dapatkan kedalaman jurang. Ya, jadi rumus ini bisa digunakan untuk menentukan kedalaman suatu tempat ya, atau tanpa pakai meteran. Atau ini juga bisa kalau kita bolak-balik ya, setengah GT kuadrat. Kalau kita mau T nih, itu 2-nya kali G-nya. Jadi rumusnya jadi begini. Kalau T sama dengan 2H per G akar ya. Ini kalau kita butuh T ya, 2-nya kemari jadi 2H, G-nya ke bawah jadi per G, tapi karena ada kuadrat ini jadi akar. Nah, ini adalah waktu untuk jatuh ke bawah. Nah, kebalikan misalkan kita dari suatu jurang itu, kita permainan bunny jumping gitu, jadi kita ikat kaki terus kita meloncat ke bawah, kita butuh waktu berapa lama untuk sampai ke bawah, itu bisa pakai rumus ini ya. Jadi akar 2H per G. Atau sebaliknya, kalau kita punya benda kita jatuhkan, berapa lama benda ini akan jatuh ke bawah, itu rumusnya akar 2H per G. Artinya apa? Benda jatuh ke bawah itu bergantung dari ketinggian dan gravitasi ya. Jadi nggak bergantung pada massa benda. Makanya kalau ada benda berat dan benda ringan kita jatuhkan, itu nyampainya bersamaan. Kalau gaya gesek kita abaikan ya, maka jatuhnya akan bersamaan karena kita jatuhkan dari ketinggian yang sama, jatuh ke tanahnya akan bersamaan. Oke, ini untuk gerak jatuh bebas yang pertama ya. Jadi bedanya kecepatannya 0, percepatannya diganti G, maka melahirkan rumus baru. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada gerak vertikal, ke bawah ya. Nah, bedanya apa? Ini gerak vertikal ke bawah, dia ke bawah ya. Jadi benda kita berikan, kita punya suatu benda, terus bendanya dari atas, ketinggiannya apa, dia ini jatuh ke bawah ya, jatuh ke bawah, tentu karena gravitasi juga. Nah, tapi bedanya apa dengan ini? Kalau ini dia dibiarkan jatuh, kalau ini dia dilempar biasanya, atau diberi energi awal. Jadi bedanya itu ya, kalau dilepaskan begini ini jatuh bebas, tapi kalau dilempar atau ditembakkan atau dipukul atau ditendang, itu berarti dia punya energi awal, itu gerak vertikal ke bawah. Sehingga ciri-cirinya kecepatan awalnya itu tidak 0. Kalau ini 0, kalau ini kecepatan awalnya tidak 0 ya. Sehingga dan sama ya, percepatannya nanti percepatan digantikan oleh gravitasi, maka persamaannya mirip ini, tapi V0-nya nggak hilang ya. Jadi kalau kita buat rumus pertama, VT V0-nya nggak hilang, plus GT. Rumus kedua jadi VT kuadrat V0 kuadrat plus 2GH ya. Jadi mirip seperti ini juga, cuma ada V0-nya nggak hilang ya. Kemudian S
atau H sama dengan yang kita tetap pakai rumus ini, V0 kali T plus setengah GH. G T kuadrat ya. Jadi intinya rumusnya tetap dari rumus ini. Semua ini turun dari rumus ini, cuma diingat ciri-ciri ini dengan ciri-ciri ini. Oke, gitu aja. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir itu adalah GVA, gerak vertikal ke atas ya. Jadi kalau gerak vertikal ke bawah tentu dilempar ke bawah, gerak vertikal ke atas itu dilempar ke atas ya. Dia ingin mencapai suatu ketinggian. Nah, tentu gravitasinya akan bernilai negatif karena bendanya ini naik ke atas, gravitasinya ke bawah, maka gravitasi ini akan memperlambat benda ya. Jadi kecepatannya akan berkurang. Kalau ini kecepatan akan bertambah, makanya gravitasinya positif. Kalau ini gravitasinya akan negatif, maka lebih kurang rumusnya sama dengan ini, tapi gravitasinya bernilai negatif. Vt V0 min GT, Vt kuadrat V0 kuadrat min 2GH H V0 kali T min setengah G GT kuadrat. Jadi rumusnya sama aja, cuman gravitasinya bernilai negatif karena bendanya dilempar ke atas, semakin ke atas semakin lambat ya. Jadi percepatannya akan bernilai negatif ya. V0 ini bisa. Nah, tentu ya, untuk gerak vertikal ke atas kecepatan awalnya nggak nol. Kalau kecepatan awalnya nol, dia nggak akan bisa naik. Ya, jadi bedanya kalau dari atas turun ke bawah, kita punya dua pilihan ya. Jadi bisa dilepaskan aja, dibiarkan jatuh, gerak jet bebas, atau dilempar, gerak vertikal ke bawah. Tapi kalau dari bawah, itu cuma pilihannya untuk naik ke atas harus dilempar, nggak mungkin dibiarkan. Ya, jadi makanya nggak ada gerak naik bebas itu nggak ada. Ya, karena untuk naik dia harus diberikan energi, makanya V0-nya itu nggak nol. Ya, makanya jenis geraknya cuma 3, ya, dari atas ke bawah. Dari atas punya dua pilihan, dibiarkan atau dilempar. Dari bawah cuma punya satu pilihan, yaitu dilempar atau ditembakkan atau dipukul. Intinya harus ada energi awal juga. Ini tentu harus ada diberi energi awal, karena kalau nggak diberi energi awal nggak akan mungkin bisa naik. Berbeda dengan yang ini nggak ada energi awal pun, artinya nggak ada energi kinetik awal pun dia tetap akan jatuh ya. Oke, begitu. Baik, kita sudah menyelesaikan materi GAB dan GABB untuk hari ini ya. Apakah itu tadi analisis menggunakan rumus atau menggunakan grafik ya, dan ditambah pembagian dari gerak vertikal ya untuk kasus GABB, GGB, GVB dan GVA. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih jauh, itu bisa di kolom komentar ya. Kita akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.